Belum Pak, untuk apa Pak? Kamar mandi yang mana? Yang ini? Masuk aja Pak. Enggak dikunci. Oke. Halo. Halo Bu. Baik Pak, mungkin langsung kita mulai aja ya Pak. Terdengar suara saya Bu? Dengar Pak, dengar. Oke. Ready ya? Baik Pak, silakan. Ini pertama untuk yang pertama Bapak sebagai Coki dan saya Siap. langsung saja Pak kita mulai. Silakan Pak. Siap Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Terima kasih Bu atas waktunya siang hari ini. Sama-sama Pak. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Pak? Ini Pak siang ini Pak. Saya mau menyampaikan bahwasanya siswa saya Bu yang dapat jam praktek di bengkel itu beberapa siswa tidak memakai baju praktek itu Bu. Padahal sesuai keyakinan kelas, setiap siswa yang hendak melaksanakan praktek di bengkel wajib menggunakan baju praktek Ibu. Oke, baik Pak. Berarti sekarang ini kita mau ngomongin siswa yang tidak pakai baju praktek ya Pak ya? Iya Bu, seperti itu kira-kira Ibu. Oke. Jadi sewaktu jam praktek di bengkel Bapak, ada siswa yang nggak pakai baju praktek. Padahal sudah sesuai keyakinan kelas, harus wajib pakai baju praktek ya Pak? Iya Bu, seperti itulah kondisinya. Sementara sesuai keyakinan kelas, dipastikan untuk setiap siswa yang praktek itu wajib menggunakan baju praktek. Ya, betul Pak. Pembicaraan kita ini berarti karena anak-anak tidak pakai baju praktek Pak. Jadi Bapak ingin dapat apa nih Pak dari hasil pembicaraan kita ini Pak? Uh, saya pengen sekali jika masuk jam praktek itu Bu, menggunakan baju praktek semuanya supaya mereka sama-sama prakteknya. Jadi tidak sebagian mereka untuk dapat teori. Jadi hal-hal yang bisa saya lakukan di ruang praktek kira-kira supaya mereka seragam. Seperti itu Ibu. Ya, bagus itu Pak, bagus. Apa yang dilakukan ya Pak ya, supaya bisa serentak ya, supaya serentak ya Pak? Iya Bu. Supaya mereka bersama-sama menggunakan baju praktiknya, mereka jadi lebih disiplin. Mereka juga terbiasa dengan sebuah keyakinan kelas. Oke, nah kalau dari Bapak ini, kalau ini ngomong keyakinan kelas, kita bicara keyakinan kelas, yaitu disiplin, mereka lakukan sesuatu itu Pak. Oh iya Bu,
siswa ini kan melakukan tentu karena satu dari 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak dipenuhi, salah satu mungkin kebutuhan kebebasan atau kebutuhan pilihan lain, Ibu. Iya, dari 5 kebutuhan dasar ini, kebutuhan kebebasan dipenuhi Ya siswa, Bu, Pak. seperti itu. Ya Bu, seperti itu Bu. Jadi menurut Bapak nih, apa yang bisa Bapak lakukan untuk siswa yang tidak mengikuti keyakinan kelas ini, Pak? Harusnya memang Bu, ada dialog saya sebagai seorang guru mereka dengan murid. Saya bisa meninjau ulang apakah penerapan disiplin dalam ruang bengkel selama ini, Bu, telah efektif. Apakah berpusat kepada murid, sudah memerdekakan murid, bagaimana dan mengapa. Saya kan akan cobalah Bu menggunakan restitusi 5 posisi kontrol itu Bu. Jadi bisa nanti saya gunakan dengan salah satu misalnya perasaan membuat bersalah. Nah, itu dia. Bagus, Pak. Terus, apalagi ya, Pak, yang Bapak akan lakukan? Saya akan coba Bu menerapkan restitusi dalam membimbing murid supaya berdisiplin yang positif agar menjadi murid yang merdeka dengan strategi segitiga restitusi lah Ibu. Baik sekali Pak, mantap. Gimana Bapak bisa melihat hal itu Pak, melakukannya itu? Dengan dilakukannya oleh Bapak sendiri bisa Pak? Bisa Bu. Cuman saya kan hanya perlu meluangkan waktu. Perlu waktu saja, bisa nanti di sela-sela pembelajaran atau di waktu istirahat, melihat waktu yang disituasikan lah Bu dengan kondisi. Ya Bu. Iya, dalam bayangan Bapak waktunya seperti apa nih yang mau Bapak luangkan? Bisa Bu bentuknya satu persatu. Jadi kalau satu persatu kan bicaranya bisa dari hati ke hati. Kemudian nanti kan bisa secara bersama supaya lebih rileks dan terbuka siapa-siapa saja mereka yang sering tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian nanti langkahnya saya akan mengecek apakah betul-betul di posisi mana mereka yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas ini Bu. Oke, kapan Bapak bisa melakukan itu Pak? Iya Bu, nanti saya akan lakukan dalam pembelajaran praktek berikutnya. Baik, boleh. Minggu depan pasti saya lakukan itu Bu. Baiklah Pak, kita sudah sampai nih di akhir sesi pembicaraan. Apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan ini Pak? Iya Bu, saya dapatkan ya. Di awal saya bingung ini. Saya harus bagaimana? Karena kan Bu, kalau mereka ini memakai putih abu-abu di dalam melaksanakan praktek ini, mereka ini kan tidak boleh tidak bersih, artinya bajunya harus kotor Ibu. Bisa saja berlumuran oli,
karena mereka itu kan otomotif Ibu. Jadi ketika nanti mereka pulang, bagaimanalah baju putih abu-abu pulang ke rumah, tentu kan ibunya di rumah pasti marah ini. Bisa saja nanti amarahnya, misalnya, kenapa tidak kau patuhi peraturan kalau sudah tentukan peraturan bengkel, kan seperti itu. Jadi supaya besoknya pun dia tidak ada alasan lagi untuk absen karena bajunya telah kotor, maka setelah ini Bu, setelah pembicaraan kita ini, saya sudah tahulah setidaknya membimbing murid-murid saya ini untuk berdisiplin positif agar murid merdeka melaksanakan keyakinan kelas untuk menggunakan baju praktek saat jam pelajaran praktek Bu. Oke, mantap Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan sukses untuk Bapak. Semangat ya Pak. Semangat Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Next. Kita lanjutkan Pak. Ini kita bergantian. Saya coachingnya, Bapak coachnya ya Pak. Oke Bu. Selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Oh, selamat siang Bu. Sehat, sehat Bu. Gimana kabar Ibu? Sehat Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak. Saya ingin sedikit cerita ini Pak. Oh iya. Apa mau kita ceritakan ini Ibu? Iya, gini Pak. Kemarin kan kita di rapat Pak, disuruh untuk aktif di PNM Pak. Itu Pak, platform Merdeka Mengajar, Iya, iya Bu. disuruh untuk menyelesaikan topik di sana. Dan saya belum ini Pak, sama sekali belum ada buka PNM. Harus selesai satu sertifikat kata kepala sekolah Pak. Jadi saya mau sharing-sharing lah ke Bapak ini Pak. Apa kira-kira apa yang buat kendala sama Ibu? Bagaimana tidak bisa menyelesaikan PMM ini Bu? Iya Pak, jadi memang ini saya kurang kesadaran diri saya sebelum-sebelumnya untuk mau coba buka topik, mempelajari topiknya dan buat aksi nyatanya. Sedangkan kawan-kawan yang lain kan Pak sudah ada yang siap gitu. Jadi saya merasa nanti aja lah gitu Pak. Tunggulah. Ternyata sekarang Bapak Kepala Sekolah minta harus diaktifkan PMM-nya. Seperti itu Pak. Uh, apa yang sudah Ibu lakukan untuk aksi nyata? Nah, kendalanya kan Pak, saya baru buka topik 1 Pak. Udah saya pelajari Pak. Cuman ini saya ragu untuk menyelesaikan aksi nyatanya. Jadi rencana saya mau lihat-lihat aksi nyata dari kawan-kawan dulu. Kemudian ATM lah ini Pak. Amati, tiru, dan modifikasi mungkin ini Pak. Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan tentang aksi nyata mau dimasukkan ke PMM? Iya Pak. Jadi saya lihat ada kawan saya Pak buat pertemuan gitu presentase dengan guru-guru lain di depan guru-guru lain tentang perubahan paradigma Merdeka Belajar itu Pak. Jadi rencana saya mau buat seperti itu. Oh, bagus itu Bu. Membuat perubahan paradigma belajar sebagai agen pembelajaran transformasi pendidikan lah itu ya Bu. Tentang kurikulum merdeka. Iya Pak, yang topik 1 Pak.
Bagus tuh Bu. Terus uh, untuk pembuatan pertemuan ibaratnya seperti membuat pertemuan dengan teman sejawat gitu ya Bu? Iya Pak, rencana saya kan Pak ini melibatkan kawan-kawan yang lain, jam kosong mungkin nanti saya minta tolong keluangan waktunya menyampaikan hal ini sambil bicara di depan kawan-kawan, menyampaikan maksud dari Merdeka Belajar itu Pak. Ibu sebagai narasumber bersama dengan teman-teman Ibu sebagai peserta, itu mau Ibu lakukan di sekolah Ibu. Iya Pak, rencana saya seperti itu. Jadi nanti tidak semua guru mungkin, karena kan nggak bisa juga kita mengganggu waktu luang mereka. Jadi yang memang ada kesediaannya, itu sekitar 10 orang. Kemudian saya buat di waktu jam pulang sekolah sekitar 30 menit. Kemudian saya dokumentasikan, saya rekam hasil pembicaraan kami, baru itu yang akan saya jadikan aksi nyata, Pak. Oh, baik itu Bu, baik. Jadi setelah Ibu melakukan aksi nyata ini di sekolah Ibu, terus dituangkan ke dalam PMM. Iya, Terus apa yang bisa Ibu berbuat untuk melaksanakan ini? Misalnya bagaimana, ini kan mau Ibu buat ini ke PMM. Terus kapanlah kira-kira ini baru bisa buat Ibu lakukan? iya Pak. Rencana saya pekan depan, Pak. Karena pertama-tama ini saya ingin membuat dulu isi PowerPoint-nya, presentasinya, kemudian menanyakan waktu kapan mereka bisa sewaktu sepulang sekolah, dan mau izin juga kepala sekolah agar diberi kesempatan untuk membuat aksi nyata ini di sekolah. Baru nanti rencana saya edit videonya, kemudian saya kirim ke PNMK agar adalah Pak satu sertifikat saja yang saya terima dari PNM gitu Pak. Baik tuh Bu, baik. Jadi Ibu melakukannya dengan persiapan dulu, menanyakan waktu luang dulu kepada teman-teman, meminta izin kepada sekolah, menyiapkan materi Ibu, lantas terus mengadakan aksi nyata di sekolah, dituangkan ke PMM, memperoleh sertifikat. Iya Pak. Jadi yang Ibu sudah persiapkan Ya, gimana Bu? ya Pak, saat ini saya sudah lihat-lihat juga PowerPoint yang ada dari teman saya yang sudah punya, yang sudah buat kan Pak. Saya juga bertanya ke rekan-rekan lain yang sudah punya sertifikat gimana caranya agar tidak merasa kesulitan untuk membuat aksi nyata ini. Dan saya juga coba minta masukan nantinya ke kalian supaya melihat presentasi yang saya buat Pak. Iya Bu, bagus Bu. Jadi setelah nanti selesai ini dilakukan semua, atau Ibu kan menunggu waktu luang ini kapan diselesaikan? Bagaimana kalau Ibu menyampaikan kepada saya, atau Ibu buat kesepakatan bahwa kapan Ibu lakukan, bulan ini, minggu ini, seperti itu Ibu? Ya, saya usahakan minggu ini Pak. Oh, minggu ini ya Bu ya. Jadi perjumpaan kita ini Bu, kita lanjutkan untuk perjumpaan berikutnya setelah nanti Ibu buat bagaimana nanti menuangkannya ke dalam PMM. Artinya kita coachingnya harus ada kelanjutan ini Bu. Jadi
yang sudah Ibu rencanakan nanti dilaksanakan, tetap semangat Ibu, itu sudah bagus itu Ibu tidak laksanakan, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan belajar dan pengembangan diri daripada Ibu. Baik Pak, terima kasih. Saya sangat senang sudah bertemu dengan Bapak. Jadi saya sudah merasa tenang untuk perencanaan pembuatan aksi nyata saya ini Pak. Sehingga saya juga memenuhi tahanan saya juga bisa berbagi dengan teman-teman saya yang lain, dan saya juga bisa mengembangkan diri saya dalam hal ini, Pak. Oke Bu, tetap semangat Bu, terima kasih Bu. Terima kasih, Pak.
Pak Lam dengan Bu Lailan sudah selesai coachingnya? Oke, terima kasih. Sekarang silahkan isi refleksinya. Seperti yang sebelumnya itu ya, Bu. Tapi nanti baru di-sharingkan di main room. Boleh tetap di sini atau pindah ke main room, Bu? Kak, kita diminta isi refleksi seperti yang kemarin, Kak. Yang di mana, Bu? Yang isinya sendiri, Pak, di Word. Nanti kita sampaikan di main room seperti yang sebelumnya. Apa refleksi Ibu terkait pembicaraan kita ini, Bu? Kak, kita tulis aja dulu, Kak. Nanti kita sampaikan di main room. Ya, ya, ya. Bob, nanti. Yuk.
Bapak Ibu silakan kembali ke main room ya. Pak, kita sudah bisa balik ke main room, Pak. Oke, ya Bu.